Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sevilla versus Arsenal, meriam London menang 2-1. Sevilla versus Arsenal berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan. Gabriel Martinelli membawa Arsenal memimpin 1-0 di babak pertama pada menit ke-45 plus 3. Martinelli for Arsenal, who have the lead. Arsenal kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di babak kedua lewat Gabriel Jesus pada menit ke-53. And Jesus! Sevilla kemudian memperkecil kekalahan menjadi 1-2 lewat Nemanja Gudelt di menit ke-58. Mella, and it comes from Rakitic. Oh, the header is a super. Hasil ini membuat Arsenal berada di puncak grup B dengan 6 poin. Sevilla ada di posisi ketiga dengan 2 poin. MU versus Copenhagen, Onana selamatkan penalti, Setan Merah menang 1-0. Laga MU versus Copenhagen berlangsung di Old Trafford. MU memulai pertandingan dengan lambat sehingga Copenhagen lebih leluasa melakukan tekanan. Setan Merah baru berhasil memecah kebuntuan berkat Maguire pada menit ke-72. Eriksen fights Maguire. Drama terjadi di akhir pertandingan karena MU dihukum penalti. Andre Onana melakukan penyelamatan gemilang sehingga keunggulan MU terjaga sampai laga tuntas. Jordan Larsson against Andre Onana. Dengan hasil ini, Manchester United terus menghidupkan peluang kelolosannya. MU naik ke peringkat ketiga klasemen grup A setelah mengkoleksi 3 poin. Braga versus Madrid, Los Blancos menang 2-1. Braga versus Madrid tersaji di Estadio Municipal de Braga. El Real unggul 1-0 di babak pertama melalui gol dari Rodrigo. Junior with the turn, looking for Rodrigo. Madrid bisa menggandakan kedudukan selepas jeda lewat torehan dari Jude Bellingham pada menit ke-61. Space and he's found and Bellingham plants. 2 menit berselang Braga bisa merespon untuk menipiskan ketinggalan dari gol Alvaro Jallo di menit ke-62. Panza plays it off and Jallo. Madrid mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membuat Madrid kukuh di puncak klasemen grup C dengan 9 poin, Braga di posisi ketiga dengan 3 poin. Union Berlin versus Napoli, Partenopei menang 1-0. Union Berlin versus Napoli berlangsung di Olympia Stadion. Napoli berusaha memberikan perlawanan. Di sisi lain, Union Berlin bermain sangat solid di belakang. Napoli mampu mencuri gol dari Union Berlin di menit ke-65. Giancomo Raspadori mencetak gol setelah menyambar bola umpan tarik dari Kvaratskhelia. Pulls it back. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Napoli menang dengan skor 1-0. Napoli berada di posisi kedua grup C dengan 3 poin. Union Berlin duduk di dasar klasemen dengan 0 poin. Inter versus Salzburg, penalti Calhanoglu pastikan si ular menang 2-1. Inter menjamu RB Salzburg di Giuseppe Meazza. Nerazzurri unggul 1-0 di babak pertama melalui Alexis Sanchez di menit ke-19. Martinez. Namun Salzburg mampu menyetarakan angka selepas jeda lewat Oscar Glouk pada menit ke-57. Is there something at the end of this? Oh! Inter tak butuh waktu lama untuk kembali unggul. Pada menit ke-64 Hakan Calhanoglu bisa mencetak gol melalui titik putih. Calhanoglu. Skor 2-1 untuk Inter menutup 90 menit. Hasil ini membawa Inter ke puncak klasemen grup D dengan 7 poin, sementara Salzburg di posisi ketiga dengan 3 angka. Galatasaray versus Bayern, Kane cetak gol, di Rotten menang 3-1. Galatasaray menjamu Bayern Munich di Stadion Reims Global. Di Rotten mengejutkan publik tuan rumah setelah Kingsley Coman mencetak gol cepat di menit ke-8. It's come through to Kingsley Coman who's got time to shoot. Raksasa Turki itu menyamakan skor lewat gol penalti Mauro Icardi di menit ke-30. Mauro Icardi for Galatasaray.
Kane menciptakan gol kedua Bayern untuk membalikan keadaan pada menit ke-73. Musiala. 6 menit kemudian Jamal Musiala menutup kemenangan 1-3 Bayern lewat golnya. Musiala. Dengan hasil ini tim besutan Thomas Tuchel itu kukuh di puncak klasemen dengan perolehan 9 poin, sedangkan Galatasaray di bawahnya dengan 4 poin. MU menang lagi di Liga Champions usai hampir 2 tahun. Manchester United susah payah mengalahkan Copenhagen 1-0. Hasil itu turut menandai kemenangan pertama MU di Liga Champions selama hampir 2 tahun lamanya. Kemenangan atas Copenhagen itu berarti kemenangan pertama MU di Liga Champions sejak mengalahkan Villarreal 2-0 di El Madrigal pada November 2021. Sebelum ini Bruno Fernandes dan kawan-kawan gagal memenangi 5 pertandingan dengan 3 kekalahan. Tottenham belum pikirkan gelar juara Liga Inggris. Start apik tidak bikin Tottenham Hotspur jemawa. The Lily Whites pantang bicara gelar juara Liga Inggris di awal musim. Kemenangan 2-0 atas Fulham membuat Tottenham kini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 23 poin, unggul 2 poin dari Manchester City dan Arsenal di posisi kedua dan ketiga, serta 3 angka dari Liverpool di urutan keempat. Hebatnya Tottenham belum sekalipun kalah dari 9 laga. Meski demikian, winger Tottenham Dejan Kulusevski tidak mau jemawa sebab Liga Inggris baru berjalan 9 pekan dan apapun bisa terjadi ke depannya. Juventus pantau Calvin Phillips. Juventus kabarnya ingin memperkuat barisan gelandangnya di bursa transfer Januari. Nama Calvin Phillips mencuat. Dilaporkan Calcio Mercato, Juventus memantau gelandang Manchester City itu. Calvin Phillips sendiri kesulitan di Manchester City. Pemain 27 tahun itu tak mampu merebut posisi inti. Ia masih menjadi pilihan terakhir buat Pep Guardiola. Hingga kini ia baru punya 23 penampilan buat The Citizen. Jika pindah ke Juventus, kans bermain Phillips mungkin terbuka lebar. Harry Maguire dan Andre Onana jadi pahlawan tak terduga. Andre Onana menjadi pahlawan yang paling tidak terduga bagi Manchester United dengan penyelamatan penalti di menit-menit akhir dari pemain Copenhagen Jordan Larsen dan menyelamatkan kemenangan 1-0 dan 3 poin penting mereka di Liga Champions. Tindakan kepahlawanan kiper Kamerun itu terjadi setelah sosok lain yang sering dihujat, Harry Maguire, menunjukkan kelasnya dan memberi United keunggulan, meskipun tim asuhan Erik ten Hag kembali tampil buruk. Harry Maguire buka suara usai jadi penentu kemenangan MU lawan Copenhagen. Selain Andre Onana, Harry Maguire juga menjadi bintang Manchester United saat kalahkan Copenhagen Rabu 25 Oktober. Gol Maguire jadi satu-satunya di laga yang digelar di Old Trafford Stadium tersebut. Saya sangat bangga dan senang dengan apa yang telah saya lakukan selama 6 hingga 12 bulan ini, ucap Maguire dikutip BBC. Saya telah diberi kesempatan dan saya ingin membantu tim dan mengembalikan klub ke tempat yang seharusnya, tambahnya. Bayern Munchen ciptakan rekor gila di Liga Champions. Fase grup Liga Champions tampaknya terlalu mudah bagi Bayern Munchen. Sudah lama sekali raksasa Liga Jerman ini tak tersentuh kekalahan. Munchen tercatat belum pernah kalah dalam 37 laga fase grup secara beruntun. Dominasi tanpa henti ini akhirnya melahirkan rekor yang lebih gila lagi. Die Roten kini mencatatkan 8 kemenangan tandang beruntun di fase grup. Munchen jadi tim pertama yang sanggup melakukannya dalam sejarah Liga Champions. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor 16 kemenangan beruntun di fase grup. Jude Bellingham samai rekor legenda Real Madrid. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham berhasil menyamai rekor legenda klub yang sebelumnya tidak bisa dilakukan Cristiano Ronaldo setelah menyumbangkan 1 gol saat melawan Braga di Liga Champions. Hal tersebut ia lakukan dengan selalu mencetak gol pada 3 laga Liga Champions pertama di Real Madrid.
Dilansir dari Opta, hanya ada satu pemain lagi yang pernah memiliki catatan serupa. Sebelum Bellingham, Christian Karembeu juga sempat menorehkan rekor ini pada 1998. Jude Bellingham cedera menuju El Clasico. Rekor sempurna yang dibukukan Real Madrid hingga pekan ketiga Liga Champions menghadirkan kekhawatiran terhadap kondisi pemain andalannya Jude Bellingham. Selepas pertandingan, mantan pemain Borussia Dortmund itu tertatih-tatih mengakhiri laga. Kekhawatiran pun melanda karena 3 hari berselang Real Madrid akan melakoni laga krusial melawan Barcelona, tepatnya 28 Oktober mendatang. Duel El Clasico akan tersaji di Camp Nou saat Barcelona menjamu Real Madrid. Gabriel Jesus, pemain penting, bisa bikin momen magis di laga besar. Striker Arsenal Gabriel Jesus tampil gemilang pada laga melawan Sevilla di Liga Champions. Jesus menjadi pendulang assist di gol perdana Arsenal pada injury time babak kedua. Penampilan gemilangnya itu membuat Jesus menuai pujian dari Mikel Arteta. Kami butuh magic moment di laga besar. Kami butuh pemain besar untuk menciptakan momen itu. Hari ini Gabriel Jesus melakukan sesuatu yang spesial, ucap Arteta dikutip situs resmi UEFA. Apes, Gabriel Jesus tak bisa tampil penuh di laga ini. Pemain asal Brasil itu diganti oleh Eddie Nketiah karena mengalami cedera. Lautaro Martinez seharusnya dipertimbangkan menang Ballon d'Or 2023. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menilai Lautaro Martinez pantas dipertimbangkan untuk menjadi pemenang Ballon d'Or 2023. Inzaghi mengatakan prestasi Lautaro sepanjang tahun lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Lautaro menjadi salah satu pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or 2023. Akan tetapi Lautaro bukan menjadi sosok favorit. Gelaran Ballon d'Or tahun ini diprediksi bakal dimenangkan Lionel Messi atau Erling Haaland. Cristiano Ronaldo efek Al Nassr sah ukir sejarah di Liga Champions Asia. Al Nassr mengukir sejarah dan menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai protagonis saat mereka meraih kemenangan atas Al Duhail 4-3 di Liga Champions Asia Rabu 25 Oktober. Dalam pertandingan itu, Ronaldo menyumbang 2 gol dan 1 assist. Pasca pertandingan, Al Nassr pun resmi mengukir sejarah. Dirangkum dari TCR, kemenangan kali ini menorehkan sejarah karena untuk pertama kali Al Nassr mampu mengalahkan Al Duhail. Resmi, wonderkid Barcelona Makuyu pimpin timnas Spanyol di Piala Dunia U17 Indonesia. Wonderkid Barcelona Makuyu resmi masuk timnas Spanyol untuk tampil di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Indonesia 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Selain Juyu, Barcelona mengirim 7 wakil lainnya ke Indonesia 2023. Hadirnya 8 anggota La Masia ini membuktikan dominasi Akademi Barcelona tetap kental di timnas Spanyol sejak jenjang usia dini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!